Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang keterampilan dasar IPS SD. Adapun anggota kelompok kami yakni saya sendiri, Niswatun Azizah, pembaca materi pertama, yang kedua Nita Rahmiwati, pembaca materi kedua, dan yang terakhir Nisa Unasitoh, pembaca materi terakhir. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang keterampilan bertanya dasar. Adapun isi materi tersebut yakni 1. Komponen-komponennya, 2. Prinsip-prinsip, 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir kebiasaan yang perlu dihindari. Baik, di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang komponen-komponennya, yakni keterampilan bertanya memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh guru. Komponen-komponen tersebut yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan yang terakhir pemberian tuntunan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut prinsip-prinsip. Keterampilan bertanya harus dilatih, dikembangkan sehingga dapat memfasilitasi untuk terjadinya pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. Kegiatan bertanya hampir tidak pernah terlewatkan dalam setiap pembelajaran di setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan dimanapun. Prinsip pokok yang harus diperhatikan oleh calon guru dalam menggunakan keterampilan bertanya yaitu pertama, kehangatan dan keantusiasan, dan yang kedua, memberi waktu berpikir. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi hal-hal yang perlu diperhatikan. Guru harus memperhatikan ketepatan dalam pemakaian bahasa supaya bisa diarahkan pada pelajar, dan pertanyaan harus disusun dengan kata-kata yang sesuai dengan tingkah pengembangan anak dan siswa. Hal yang perlu diperhatikan jika siswa gagal menjawab pertanyaan atau jawabannya kurang sempurna, maka guru perlu melakukan hal sebagaimana: pertama, menyusun kembali kata-kata yang ada dalam pertanyaan semula dalam versi yang paralel. Yang kedua, menggunakan pertanyaan yang sederhana yang relevan dengan pertanyaan pertama. Dan yang terakhir, mereview informasi yang diberikan sebelumnya. Ada kalanya dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan. Dalam bertanya, guru harus memberikan giliran di antara para siswa. Jika satu pertanyaan yang diajukan guru tidak dijawab oleh seorang siswa, maka pertanyaan ini sebaiknya diajukan kepada siswa lainnya. Dan materi terakhir yaitu kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari. Di dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa hal yang perlu dihindari. Kebiasaan yang perlu dihindari yaitu di dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa hal yang perlu dihindari, yaitu pertama, mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, dan yang terakhir menunjuk siapa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya sendiri. Terima kasih. Saya Nita Rahmiwati sebagai penyaji kedua akan menyampaikan materi selanjutnya. Masih pada materi keterampilan bertanya, yakni bagian kedua, keterampilan bertanya lanjut. Pertama, tujuan dan manfaat bertanya lanjut. Tujuan dan manfaat dari pertanyaan lanjut yaitu untuk memungkinkan siswa dapat berpikir lebih tajam, analitis. Selanjutnya, penggolongan bertanya lanjut. Sebagai penuntun bagi calon guru atau para guru dalam menerapkan keterampilan bertanya lanjut, dapat digunakan klasifikasi tingkatan belajar yang disampaikan oleh Bloom atau taksonomi Bloom. Berdasarkan taksonomi dari Bloom, pertanyaan dapat digolongkan ke dalam 6 kelompok atau jenis, yaitu pertanyaan ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian, prinsip penggunaan bertanya lanjut. Prinsip-prinsip yang berlaku pada keterampilan bertanya dasar berlaku pula sebagai prinsip bertanya lanjut.
Prinsip-prinsip tersebut yaitu antara lain kehangatan, keantusiasan, menghindari menjawab pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang memancing jawaban yang serentak. Terakhir, komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya dapat berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang sekedar mengingat kembali fakta-fakta yang lebih dipelajari siswa ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks, guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Misalnya pertama, mengajukan pertanyaan pemahaman, setelah itu pertanyaan penerapan, analisis, sintesis, dan terakhir pertanyaan evaluasi. Yang ketiga, pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak digunakan untuk menindaklanjuti atas jawaban yang pertama yang telah disampaikan. Misalnya jawaban siswa sudah benar, namun bisa ditingkatkan lebih sempurna lagi. Materi selanjutnya, keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Keterampilan bertanya sangat diperlukan dalam mengumpulkan data, antara lain melakukan wawancara dan menyusun angket. Pertama, wawancara. Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara. Adapun keuntungan dan kerugian dari wawancara yaitu, untuk keuntungannya pertama, wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa atau terbiasa membaca dan menulis. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Dan yang ketiga, wawancara dapat mengecek kebenaran responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Untuk kerugiannya, wawancara memerlukan biaya yang sangat banyak baik untuk perjalanan ataupun uang harian pengumpul data. Yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil. Dan ketiga, kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Kemudian, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Kelebihan teknik angket adalah, pertama, angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim melalui pos. Yang kedua, biaya yang digunakan untuk membuat angket relatif murah. Dan yang ketiga, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Untuk kekurangan teknik angket adalah jika angket dikirim melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Yang kedua, angket tidak dapat digunakan untuk orang yang tidak terbiasa membaca dan menulis. Yang keempat, kekurangan yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapat penjelasan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nisa Unasito sebagai penyaji ketiga akan menyampaikan materi tentang keterampilan memperoleh dan menganalisis informasi. Jadi, kunci utama untuk memperoleh informasi adalah melalui kemampuan berbahasa yang baik. Keterampilan lainnya adalah mendengar atau menyimak informasi. Keterampilan bahasa yang paling menyeluruh adalah pada saat kita harus mengungkapkan pikiran, hasil kerja, laporan kejadian, pekerjaan, dan lain sebagainya melalui bentuk laporan lisan maupun laporan tulisan. Pada umumnya, orang suka membaca jika materi yang dibaca itu menarik minat dan perhatiannya. Akan berbeda halnya jika membaca untuk keperluan suatu tugas atau analisis informasi untuk kepentingan riset. Membaca untuk kepentingan mencari informasi yang objektif untuk kepentingan ilmiah lazimnya memerlukan sumber dan bacaan yang relatif banyak. Materi yang harus dibaca tersebut akan dicarikan keterkaitan
hubungan, pengaruh, perbandingan, dan lain sebagainya antara suatu hal dengan hal-hal lainnya. Saya juga akan menyampaikan materi tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil atau guiding small discussion. Jadi, membimbing diskusi kelompok berarti suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman mengambil keputusan. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Antara lain, yang pertama yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Dengan kegiatannya antara lain merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengemukakan masalah, mencatat kesalahan yang menyimpang dari tujuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga yaitu menganalisis pendapat peserta didik, antara lain menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, memperjelas hal-hal yang telah disepakati. Yang keempat yaitu meluruskan alur berpikir peserta didik, mencakup mengajukan beberapa pertanyaan menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal, memberikan waktu untuk berpikir, dan memberi dukungan terhadap pendapat peserta didik yang penuh perhatian. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan memancing semangat berpikir peserta didik, memberi kesempatan kepada yang belum berbicara dan mengatur jalannya sidang diskusi serta mengomentari pendapat yang dikemukakan. Yang keenam yaitu menutup diskusi kegiatan, membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti hasil diskusi, serta menilai hasil diskusi. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.